Tara. Jadi guys, aku tuh mau cerita gitu, mau deep talk dikit kita tentang perjalanan aku akhir-akhir ini. Ini dimulai setelah aku pergi liburan ke Tokyo. Jadi waktu aku sebelum liburan ke Tokyo tuh aku nggak ada punya planning sih, tapi nggak kebayang gitu mau jadi negara kemana gitu tujuannya gitu. Jadi aku pergi deh liburan ke Tokyo sama teman aku. Pas baru nginjek kaki di Haneda gitu ya, oh my god gitu, ini loh Jepang yang beda banget gitu sama tempat aku tinggal di Makurazaki ini gitu. Kalau Makurazaki ini kan tenang gitu, ibaratnya sama lah, masih kayak desa gitu kan di sini gitu. Walaupun sebenarnya udah kota ya, Makurazaki Machi. Nah itu kota ya, Tapi pas aku ke Tokyo, ya Allah, itu kayaknya bangunannya itu dulu pernah aku diketawain sama mamaku karena setiap gedung tinggi itu dulu aku suka ngitung berapa gitu tingkat ke atas gitu kan, sampai mamaku bilang, nanti gimana kakak ke Jakarta, di Jakarta banyak gedung yang tinggi loh gitu, nanti pegel lehernya ngitung-ngitung gedung gitu. Aku cuma mikir dulu impian terbesar aku nggak kebayang sampai di sini gitu kan. Cuma bisa aja keluar Pulau Sumatera itu udah alhamdulillah gitu ya. Saking rasanya tuh nggak mungkin aku dilepasin untuk ngerantau keluar daerah sama mama gitu. Jadi pas di Tokyo itu ngeliat gedung-gedungnya tinggi, bersih, rapi. Wow, it's my dream gitu, my dream come true. Dari situ aku mulai mikir gitu, kayaknya ini deh tempatku gitu, kayaknya aku mau tinggalnya di sini gitu. Melihat orang-orang yang di Tokyo itu apa ya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing gitu. Kalian coba bayangin jalan ke stasiun Tokyo deh, orang itu jalannya cepat, sibuk. Aku awal di sana aja terperangah gitu. Ini orang ngejar apaan sih? Kenapa cepat-cepat gitu, buru-buru gitu? Semua orang buru-buru gitu. Tapi setelah 1 minggu lebih aku di Tokyo, aku ngambil pelajaran gitu, bahwa nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, dan nggak ada ceritanya untuk ngebuang-buang waktu gitu. Karena gini, kenapa orang buru-buru di stasiun Tokyo? Karena dia ngejar kereta. Di Tokyo itu kayak jadwal keretanya itu on time banget gitu. Kita lihat di map ya, keretanya akan datang misalnya jam 8.30. Ya jam 8.30 memang bener-beneran datang gitu. Telat dikit aja kita ditinggal gitu. Ya jadi aku ingat kejadian temen aku tuh di Ikebukuro. Jadi ceritanya waktu di Ikebukuro, kami dalam kereta nih, mau berhentinya di Shibuya. Mau berhentinya di Ikebukuro. Karena telat gitu ya, kan udah dibuka tuh pintu Ikebukuro kan. Ikebukuro yang mau turun silakan, udah pintunya udah dibuka gitu. Ya maklum udah malam gitu kan, pada ngantuk tuh teman-teman kan. Aku di menit-menit akhir aku sadar, kayaknya kita turun di sini deh. Ya, aku bilang dong sama teman aku yang satu lagi, Alicia, kayaknya kita turun di sini. Ya, Alicia udah dari tidur itu ya, dari tidur dia itu ya guys, dia langsung menuju pintu. Dia malahan yang pertama kali keluar gitu. Abis itu aku, dan aku megang lagi gandengan tangan tuh sama teman aku yang satu lagi, supaya kita tuh nggak kepisah gitu, maksudnya keluar tuh bisa barengan. Dan tahu apa yang terjadi? Aku berhasil keluar dari kereta, sedangkan teman aku tuh pintunya nggak mau kebuka lagi. Jadi tangan aku sama tangan dia tuh hampir kejepit gitu, karena aku nggak mau
apa-apa kan, keretanya mau jalan lagi. Akhirnya dia lepasin tangan, kita lepasin gitu tangan kita kan. Jadi akhirnya dia pergi ke bawah kereta gitu, ke stasiun selanjutnya. Jadi dari situ aku belajar sepenting itu ya waktu di apa namanya, di Jepang ini gitu, atau ternyata waktu seberharga itu, walaupun 1 detik kayak nggak berguna menurut kita gitu kan. Kadang kita sering buang-buang waktu, cuma beberapa menit. Hayo gozaimasu, ternyata sangat berharga gitu. Jadi dari perjalanan aku liburan 8 hari itu, aku ingin dong ke sana. Aku tuh kayak ingin upgrade diri terus gitu. Kayaknya aku orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Semakin aku menjelajahi tempat-tempat yang bagus gitu ya, yang nggak pernah kebayang sebelumnya gitu, ternyata aku tuh orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ini, olahraga ini adalah salah satu langkah aku mempersiapkan diri untuk terus mengupgrade diri di hari-hari berikutnya gitu. Dan aku pengen kerjanya di sana, di Tokyo atau di kota gitu. Dan setelah dari sana juga aku tuh ingin mengunjungi tempat-tempat yang lain yang bagus gitu. Kayaknya bagus. Hayo gozaimasu. Kayak rasa-rasanya aku dulu cuma mimpi ke satu kota, yaitu Edinburgh. Aku pengen banget ke Edinburgh, nggak tahu gitu. Aku nggak suka Harry Potter, nggak suka apa gitu. Tapi kalau lihat-lihat di FYP TikTok aku, apa-apa yang ada di Edinburgh itu, rasa-rasanya aku tuh mau kuliah di sana, mau tinggal di sana gitu. Jadi ya Allah, tolong permudah semua cita-cita aku ya Allah. Oh my god. Dan dari Tokyo itu kan aku tuh ceritanya tadi mau kerja di sana, ketemu banyak orang kan, sama orang-orang Indonesia juga, dan aku mutusin buat ambil Kaigo. Tahu nggak apa? Ternyata kalau kita ambil Kaigo itu harus lulus ujian bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Dan aku udah sharing-sharing sama teman-teman aku yang udah lulus ujian Kaigo dan yang udah kerja di Kaigo gitu ya. Mereka tuh kebanyakan nggak lulus gitu di ujian yang bahasa Indonesia, karena katanya sulit gitu. Kalau bahasa Jepang mungkin bisa katanya kan. Lah, aku itu dong, tertantang gitu ya. Jadi aku masih kayak ragu gitu. Aku lihat jadwal di Prometric tuh waktu terdekatnya ada bulan Maret, dan rasanya kata orang tuh kalau belajar Kaigo tuh harus 6 bulan karena materinya sulit gitu kan. Ya udah, aku beraniin aja. Prometricnya buka jadwalnya tuh sampai dari Februari sampai itu sampai 10 Maret. Aku pilih dong yang hari terakhir. Tapi kayak aku tuh dalam hati kecil aku yakin, aku berharap aku lulus. Tapi melihat usaha aku kayak ragu gitu, bisa nggak ya aku lulus gitu. Dan itu masih kayak bimbang-bimbang gitu, belajarnya masih suka bolong-bolong gitu. Dan di 4 hari terakhir menjelang ujian itu, ya ini nggak ada waktu untuk main-main lagi gitu. Aku putusin buat belajar, nggak nggak itu banget ya, tapi aku belajar semampunya aku dan sefokusnya aku gitu. Terus akhirnya
pas tanggal 10 Maret aku pergi ujian, dan itu aku kan ujian jam 11.30 ya. Itu paginya jam 9 dan aku pergi juga belajar gitu karena kita matematika bisa belajar. Oke, nah sekarang aku coba hadapin. Terus alhamdulillah, kayak aku maksudnya ada lagi hal lain yang harus aku kejar gitu, nggak ujian ini aja gitu. Kalau nggak berarti aku harus lebih berusaha lagi gitu. Dan alhamdulillahnya aku lulus guys. Lulus dua-duanya. Alhamdulillah banget, padahal aku nggak target lulus aja udah tercapai. Ini kayak mudah gitu untuk impian aku gitu ya. Sebelumnya aku memang minta restu sama mama, memang restu orang tua, ridho orang tua itu yang nomor satu kayaknya gitu. Mungkin doa mamaku tuh langsung menembus langit kayaknya gitu. Untuk aku rasa yang kata orang sulit, kenapa aku bisa, aku rasa semulus itu jalan aku untuk lulus ujian ya. Dan aku berharap semoga perjalanan aku tetap diteruskan oleh Allah untuk impian-impian aku berikutnya gitu. So sekarang aku nih mau belajar S3. Nggak ada kata yang mustahil sih kalau kita mau, kalau kita bertekad. Aku targetin aku akan lulus ujian S3 di tahun ini, tapi aku berharap aku lulus di bulan Juli, di ujian bulan Juli, yaitu sekitar 3 bulan lagi kurang lebih dari sekarang. Aku masih 0. Kemarin skor lulus ujian S4 nya Giri